Pernah nggak, kamu baru aja dengar sesuatu, langsung emosi? Ada orang ngomong sedikit nyentil, kamu langsung balas dengan kata-kata yang lebih tajam. Ada teman yang telat balas chat, kamu langsung mikir yang enggak-enggak. Atau, ada atasan ngasih kritik, kamu langsung merasa direndahkan. Jeda. Kita semua pasti pernah bereaksi spontan, karena emosi, karena ego, atau karena kita lupa satu hal penting, berpikir sebelum merespons. Di zaman sekarang, orang dituntut cepat, cepat kerja, cepat paham, cepat balas, cepat tanggap. Tapi sayangnya, makin cepat kita bereaksi, makin sering juga kita menyesal. Karena ternyata, reaksi yang gak diproses dengan bijak itu kayak lempar batu ke air tenang. Begitu dilempar, efeknya bisa luas, bisa dalam. Dan kadang, yang kita lukai, bukan cuma orang lain, tapi juga diri sendiri. Otak kita sebenarnya punya dua mode kerja, yang satu cepat dan otomatis, yang satu lambat tapi lebih dalam. Reaksi spontan datang dari bagian otak yang cepat, itu bagian yang bikin kita langsung defensif, langsung tersinggung, atau langsung marah. Tapi kalau kita mau belajar sedikit menahan, memberi jeda, dan berpikir, kita mulai melibatkan bagian otak yang lebih rasional. Dan disitulah letak kebijaksanaan terbentuk. Gini deh, bayangin kamu lagi naik mobil di jalan tol, terus ada mobil lain nyalip kamu dengan ugal-ugalan. Otomatis kamu kesel, dong. Mungkin kamu teriak, mungkin kamu kejar, atau mungkin kamu sumpahin diam-diam. Tapi, gimana kalau ternyata dia lagi buru-buru ke rumah sakit karena anaknya kecelakaan? Tiba-tiba semua amarahmu tadi jadi nggak relevan. Karena kamu baru sadar, kamu cuma lihat satu sisi dari cerita. Jeda. Disinilah pentingnya jeda. Jeda kecil yang bisa menyelamatkan kita dari reaksi yang salah. Melatih diri untuk memberi jeda sebelum respons itu bukan tanda lemah. Justru itu tanda kamu kuat. Karena kamu nggak dikuasai oleh emosimu sendiri. Kamu memimpin dirimu. Dan itu nggak gampang. Tapi bisa dilatih dengan cara sederhana. Seperti menarik napas dalam-dalam sebelum bicara. Atau menunda mengirim pesan saat kamu sedang kesal. Bahkan hanya dengan bilang, bentar, aku pikir dulu, itu udah luar biasa. Kita juga bisa mulai dengan mengamati pola reaksi kita. Kapan biasanya kita gampang tersulut? Dengan siapa kita paling cepat emosi? Apa kata-kata yang bikin kita merasa terancam? Semakin kita sadar soal ini, semakin mudah juga kita membangun ruang antara stimulus dan respons. Dan di ruang itulah, kita bisa memilih. Mau reaktif, atau mau bijak? Kabar baiknya, kamu gak harus jadi orang paling sabar di dunia. Kamu cuma perlu jadi sedikit lebih sadar dari sebelumnya. Gak semua hal harus dibalas. Gak semua komentar harus ditanggapi. Kadang, diam adalah reaksi paling cerdas. Dan kadang, senyum adalah jawaban paling kuat. Karena bukan cuma apa yang kita katakan yang penting, tapi juga kapan dan bagaimana kita mengatakannya. Coba deh mulai sekarang, saat ada sesuatu yang memancing emosimu, kasih jeda. Tarik napas. Hitung sampai 3. Lalu pikirkan, apa tanggapan yang bikin situasi ini lebih baik? Karena setiap reaksi kita, sekecil apapun, membentuk reputasi, hubungan, dan kedewasaan kita sendiri. Jeda. Kalau kamu merasa video ini bikin kamu mikir ulang soal cara merespons, jangan lupa buat like, share ke temenmu yang suka reaktif, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan konten reflektif kayak gini. Terima kasih udah nonton, dan semoga kamu jadi lebih bijak, satu jeda demi satu jeda.